Assalamualaikum teman-teman, saya Yuandita dan Siti Maria akan menyampaikan materi tentang teori pembelajaran. Yang pertama akan disampaikan oleh Siti Maria. Teori pembelajaran. Belajar dipengaruhi oleh dua pandangan. Pertama, pandangan yang didasari asumsi bahwa peserta didik adalah manusia pasif yang hanya melakukan respon terhadap stimulus. Peserta didik akan belajar apabila dilakukan pembelajaran oleh pendidik secara sengaja, teratur, dan berkelanjutan. Tanpa upaya itu, peserta didik tidak mungkin melakukan kegiatan belajar secara baik. Kedua, pandangan mendasarkan pada asumsi peserta didik adalah manusia aktif yang selalu berusaha untuk berpikir dan bertindak di dalam dan terhadap dunia kehidupannya. Belajar juga akan terjadi apabila peserta didik berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan sosial, budaya, maupun lingkungan alam. Dari kesimpulan kedua pandangan di atas mempunyai implikasi praktis yang berbeda dalam proses pembelajaran. Pandangan pertama memandang peserta didik sebagai objek dalam kegiatan mengajar karena ia dipandang sebagai organisme yang pasif. Proses belajar ini lebih berpusat pada pendidik. Sedangkan pandangan kedua memperlakukan peserta didik sebagai subjek yang berpotensi sehingga proses pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Teori-teori pembelajaran terdiri dari beberapa teori. Yang pertama, teori koneksionisme. Teori koneksionisme menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran baik pada kehidupan hewan maupun dalam kehidupan manusia berlangsung menurut prinsip yang sama, yaitu melalui proses pembentukan asosiasi antara kesan panca indera dan perbuatan. Proses belajar berlangsung sesuai dengan hukum kesiapan, hukum pelatihan, dan hukum efektif. Kedua, teori conditioning dipelopori oleh Ivan Pavlov tahun 1927. Kemudian dikembangkan oleh Waston tahun 1970. Percobaan yang dilakukan Pavlov terhadap anjingnya menggambarkan bahwa belajar dilakukan dengan mengasosiasikan suatu ganjaran dengan rangsangan yang melanda melalui ganjaran itu, merupakan pengkondisian dalam proses pembentukan perilaku. Wasson mengembangkan teori ini melalui percobaan tentang gejala rasa takut pada anak dengan menggunakan tikus putih. Menurut teori ini, belajar adalah suatu proses yang disebabkan oleh adanya syarat tertentu, yaitu berupa rangsangan titik kondisi dalam bentuk rangsangan dan pembiasaan mereaksi terhadap rangsangan tertentu menimbulkan proses belajar. Yang ketiga ada teori Gaslight. Istilah Gaslight berarti bentuk. Menurut Wertheimer, peserta didik tidak menangkap bagian suatu gejala, melainkan menerimanya secara keseluruhan. Misalnya, dalam mengamati sepeda motor, peserta didik bukan menangkap bagian-bagiannya saja seperti rangka, roda, lampunya, melainkan menangkap keseluruhannya sepeda motor itu. Max Wertheimer merekomendasikan 6 hukum. Yang pertama ada hukum pragmat. Pragmat yaitu mengamat terhadap suatu objek dari segi susun, bentuk, ukuran, ataupun warna. Misalnya, orang yang bentuk tubuhnya tinggi, keker, dan lincah akan dipandang sebagai olahragawan. Yang kedua, menurut hukum kesamaan, yaitu orang cenderung mengelompokkan gejala berdasarkan kesamaan, bukan dengan perbedaan. Yang ketiga, ada hukum keterdekatan, yaitu orang cenderung mengkelompokkan gejala berdasarkan kedekatannya dibanding dengan kerenggangannya. Yang keempat ada hukum kemiripan, yaitu orang cenderung mengkelompokkan gejala menurut kemiripan antara satu dengan yang lainnya, bukan dari yang berjauhan.
Yang kelima ada hukum kontinuitas, yaitu objek biasanya diamati dengan pola atau bentuk dalam totalitas secara keseluruhannya. Dan yang keenam ada hukum ketertutupan. Ketertutupan adalah dalam pengamatan itu terdapat kecenderungan untuk melengkapi yang kurang sehingga keseluruhannya ditangkap secara utuh. Inti dari teori Gaslight itu belajar adalah wawasan. Dalam wawasan tersebut, 6 hukum saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat ada teori medan. Teori medan dikembangkan oleh Kurt Lewin. Kurt Lewin mengembangkan teknik analisis wilayah kekuatan untuk mendiagnosa situasi dengan mengamati variabel lingkungan yang mempengaruhi perubahan tingkah laku manusia. Lewin pun mengemukakan bahwa dalam setiap situasi yang mempengaruhi perubahan tingkah laku terdapat kekuatan pendorong dan kekuatan penghambat. Menurut Lewin, dia mengidentifikasi ada 3 fase proses perubahan tingkah laku, yaitu pencairan, pengubahan, dan pemantapan. Yang pertama ada fase pencairan. Pencairan adalah untuk memotivasi seseorang atau kelompok agar siap mengadakan perubahan. Yang kedua ada fase pengubahan. Pengubahan adalah tingkah laku terjadi apabila seseorang telah termotivasi untuk berubah sehingga ia cenderung untuk menerima pola-pola tingkah laku yang baru. Proses penerimaan pun ada 2, melalui proses identifikasi atau internalisasi. Identifikasi timbul pada diri seseorang apabila terdapat seseorang atau beberapa orang lain yang memiliki model tingkah laku baru dalam lingkungannya. Dan sedangkan internalisasi terjadi apabila seseorang berada dalam atau dihadapkan pada suatu situasi. Yang ketiga, fase pemantapan. Pemantapan adalah proses pengintegrasian tingkah laku baru yang telah dipelajari oleh seseorang ke dalam kepribadian orang itu. Apabila tingkah laku baru dipelajari oleh seseorang melalui identifikasi, maka akan terjadi pemantapan kembali kepada diri seseorang tersebut melalui peniruan terhadap model dan penguatan dari lingkungan sosial. Apabila tingkah laku baru diinternalisasi pada saat seseorang mempelajarinya, maka proses ini dengan sendirinya telah membantu orang itu mengintegrasikan tingkah laku baru ke dalam kepribadiannya. Sekian pemaparan dari saya dan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.